Lagi pemirsa. Kali ini kita review halaman Engineer Mold Development. Anda lihat di layar laptop ada 3 kotak. Yang pertama berisi informasi status kerja selama 2 minggu terakhir dan kali ini kebetulan belum ada aktivitas. Di kotak kedua berisi data informasi project, jumlah mold yang berkaitan dengan project tersebut. Jumlah dokumen yang ditargetkan dan aktual yang telah dicapai. Jumlah hari yang menjadi target development, dari final rilis sampai produksi yang sudah tertera di kolom terakhir. Icon plus adalah tautan mengarah ke form untuk menambah maol baru yang berkaitan dengan project. Di sebelah kirinya adalah jumlah mold yang sudah terdefine sebelumnya. Form sudah muncul dan siap bertransaksi dengan sistem ini, namun sayangnya, project yang bersangkutan tidak lagi memiliki produk yang tersisa untuk dibuat mold, terkonfirmasi oleh sistem melalui teks warna merah. Setiap pencapaian dari tahapan development, itu diisyaratkan dengan dokumen, dan di list ini rencana pencapaian jumlah dokumen dan aktual pencapaian tertera di kolom ketiga. Dan untuk perencanaan semua aktivitas itu dibatasi dengan jumlah hari yang ditargetkan dari kolom No 4. Di kotak bawah terdapat list pencapaian dan persyaratan yang dimiliki atau belum didapat dari berbagai prosedur. Sampai di kolom ketiga di list terbawah adalah informasi project dan mold berkaitan. Di nama project bertautan dengan halaman informasi lengkap tentang keseluruhan mold dalam project tersebut. Di bagian atas drop-down panel terlihat menu tautan untuk melihat dokumen referensi yang harus dipenuhi dan mengupload dokumen baru yang berkaitan. Persentase yang tertera adalah jumlah dokumen yang sudah tercapai di setiap mold atau setiap project. Klik tautan dokumen list, dan panel sebelah kanan terbuka. Terlihat angka-angka pencapaian dokumen yang berkaitan dengan tahapan development untuk setiap mold. Angka 3 sebagai pembagi adalah jumlah mold dalam project berkaitan. Dan di bawahnya ada tombol tautan mengarah ke form untuk proses upload dokumen. Dari 6 tahapan tersebut hanya 2 tahapan yang baru dijalani dan memiliki sebagian dokumen sebagai bukti. Yang bertanda silang warna merah berarti belum berlangsung. Di dalam form upload, Anda harus mengisi informasi tentang di tahapan mana dokumen itu berkaitan. Yang berarti dokumen reference. Kemudian, memilih mold yang berkaitan dengan dokumen ini. Ingat ada 3 mold yang akan memiliki dokumen bila Anda memilih nama mold, atau 1 dokumen untuk ketiga mold bila Anda memilih all. Terakhir Anda dapat mencari filenya di komputer atau ponsel Anda untuk di-upload. Klik panel untuk membuka dan Anda akan menemukan list yang berisi informasi tentang tahapan tersebut. Tentang isu, tanggal isu dan lain-lain hasil dari input data tim Anda sendiri. Ini adalah contoh dokumen yang sudah dicapai mold yang berkaitan dengan kotak warna jingga dan memiliki tautan untuk proses unduh. Klik tautan form dan dari list referensi bisa kita ketahui dokumen apa yang perlu diprioritaskan untuk menjadi target upload. Lalu Anda tinggal melanjutkan langkah-langkah memasukkan data seperti yang sudah saya jelaskan beberapa menit yang lalu.
Sistem sudah mengkonfirmasi bahwa Anda sukses mengunggah file ke dalam sistem. Dan selanjutnya, Anda dapat memeriksanya di panel drop-down untuk file yang baru Anda unggah. File bernama DFMEA tadi sudah tertera di sistem, dan dapat diunduh sewaktu-waktu. Dan hanya member yang mengunggahlah yang dapat mengunduh file tersebut. Dapat juga kita saksikan jumlah persentasi pencapaian proses sudah bertambah. Hal yang sama yang mesti Anda lakukan untuk memperbaharui informasi kerja Anda berkaitan dengan tahapan mold development ini. Tidak terdapat aksi menghapus file namun Anda dapat menambahnya. Dan Anda pun dapat menambah jenis atau reference dokumen untuk melengkapi tahapan tersebut. Mari kita lakukan sekali lagi dengan target tahapan di final release untuk mengirim atau mengunggah dokumen final release untuk mold berkaitan. Temukan file atau dokumen yang Anda cari sebelum menekan tombol submit. Tampak di mold roller dengan tahapan final release sudah mencapai target pencapaian 100% dari dokumen yang baru saja kita unggah. Di kotak kedua kolom pertama adalah nama proyek yang memiliki tautan kepilihan 4 halaman yang berbeda. Tautan pertama mengarah ke halaman yang berisi rincian masalah dan dokumen yang telah siap di setiap tahapan development. Sedangkan tautan yang kedua mengarah ke halaman milestone yang juga berisi rincian development namun dengan tampilan yang fokus pada progres waktu. Halaman ini sudah kita ulas beberapa menit yang lalu. Untuk tautan yang ketiga, yang sedang dalam tahap pembangunan, yakni halaman desain. Kita akan bahas pada video dan kesempatan yang lain. Begitu pula dengan tautan yang keempat, yaitu tentang grup chat. Tunggu untuk kehadiran videonya, segera. Kita berpindah ke kotak tabel yang terakhir. Nama proyek yang terbaru berada paling atas. Dan tampak belum memiliki data progres yang lengkap dibandingkan dengan 4 proyek yang lain. Proyek yang pertama dan kedua yang terbaru belum memiliki data matriks atau pasangan dengan mesin injeksi, sehingga data parameter pengaturan pun belum diciptakan.
Kita bandingkan dengan proyek ketiga dan selanjutnya yang sudah memiliki serentetan data. Molt itu memiliki matriks dengan dua mesin injeksi yaitu mesin nomor 1 dan nomor 2 dengan tonase yang sama. Parameter pengaturan dari mesin injeksi sudah tersedia. Resin material yang didapat dari data produk. Juga equipment support yang dibutuhkan untuk matriks atau kombinasi antara mesin dan molt juga sudah otomatis muncul oleh sistem. Ini adalah parameter pengaturan untuk mesin injeksi yang dapat dari trial terakhir yang dilakukan oleh anggota tim Anda. Equipment support yang erat kaitannya dengan parameter setting atau pengaturan. Arahkan kursor Anda ke ikon equipment untuk melihat status equipment tersebut. Tahapan development yang terdapat di kolom terakhir menandakan progres pencapaian yang telah dilewati beserta statusnya. Ikon lembar dokumen memiliki tautan yang mengarah ke halaman tahapan development. Halaman tahapan development dengan warna latar belakang hitam, sedikit terlihat lebih elegan. Dari contoh di halaman tersebut, 3 tahapan sudah dilewati dengan status skip atau dilewati untuk langsung ke status produksi. Ini hanya contoh lain, selain dari pencapaian yang lebih lengkap untuk menyelesaikan semua tahapan dengan status pas. Sebagai contoh kita lihat halaman tahapan development dari produk bernama Roller dari Project Wireless Mouse. Di halaman tahapan development terdapat informasi standar produk seperti data fisik molt. Tahapan yang sudah dijalani lengkap dengan temuan isu dan status terkini dan tahapan selanjutnya. Dari contoh terdapat bahwa beberapa tahapan dilompati dan hanya tahapan terakhir yakni tahap piloting atau HVPT menjelang RAM-AP. Sistem selalu menghitung interval waktu dari setiap tahapan agar nilai pencapaian dapat ukur melalui KPI bagi engineer atau keseluruhan anggota tim. Ini adalah menu tautan yang digunakan untuk membuat permintaan perubahan atau ECO atau ECR atau engering canggih atau order. Klik untuk membuka form. Di form fill yang pertama, Anda harus mengisi kategori atau alasan target perubahan tersebut. Yang kedua tentang rincian pengerjaan yang perlu dilakukan. Tulisan Anda untuk rincian akan dibatasi oleh sistem hanya dengan 100 karakter saja. Yang ketiga, tentang target objektifnya. Ini penting untuk diketahui oleh bagian yang dipilih dari target ini. Yang keempat mengisi tanggal target untuk perubahan ini. Tombol menu yang terbawah mengantar kita untuk mengupdate tahapan ke dalam sistem melalui sebuah form. Seperti halnya di user area lain ada tautan untuk mengupdate kata sandi Anda untuk masuk ke sistem ini. Menu tautan yang kedua di bagian bawah mengantarkan Anda ke halaman spesifikasi matriks. Informasi yang sangat penting terkait teknik pengaturan mesin, molt, dan equipment. Di kolom sebelah kiri dari atas ke bawah adalah list molds yang terdaftar di group Anda. Dan arah horizontal adalah daftar mesin injeksi yang baru 10 unit yang ada. Di kolom bawah mesin berisi informasi teknis matriks yang erat kaitannya dengan spesifikasi mesin, molt, dan parameter data setup. Sebelah kiri angka pembagi adalah spesifikasi milik molt dan di sebelah kanan adalah spesifikasi milik mesin. Sebagai contoh di kolom ini ukuran lebar nilainya 350 berbanding 410. Artinya 350 adalah ukuran lebar molt dan 410 adalah jarak taibar mesin. Demikian juga pada row ukuran berat shot, tinggi dan diameter locating ring. Jika teks berwarna merah dan bertanda silang berarti fitur tersebut tidak cocok atau unmatched.
Namun untuk radius perugus Anda dapat menilainya sesuai standar kerja grup Anda. Atau Anda dapat membuat permintaan revisi, perubahan atau modifikasi melalui tombol menu ikon panah di sebelah kanan fitur tersebut. Biasanya ukuran radius Sprue di mold lebih kecil 1 atau 2 mm, akan disetujui. Namun, tentu tidak dengan diameter locating ring. Pada kelompok list yang bergaris tebal warna hijau menandakan data kelompok itulah yang sudah ditentukan sebagai matriks atau pasangan antara mesin injeksi dan mold yang disahkan. Di kotak bertuliskan parameter setup, adalah menu tautan yang mengarah ke halaman data parameter setup mesin injeksi. Bila tombol Submit di bawah bertuliskan Submit maka Anda akan membuat dokumen parameter yang baru. Bila bertuliskan Edit berarti Anda mengubah data yang ada. Ikon label berwarna hijau ini menandakan mold berkaitan sudah memiliki status produksi, sedangkan yang biru masih tahap development. Di bawah ikon label dan bertanda plus warna kuning berarti memiliki sejarah permintaan revisi atau perubahan atau ECR. Dan teks di sebelah kirinya adalah alasan perubahan tersebut. Perubahan yang dimaksudkan dapat saja mengenai standar ukuran locating ring, sprue radius, atau ukuran penting dalam produk desain, dan lain sebagainya. Di video yang lain akan Anda dapati list ECR milik engineering dan mold maintenance. Ini adalah form ECR yang dimaksudkan untuk mengirimkan data permintaan perubahan atau revisi maupun modifikasi untuk mold yang berkaitan. Form fill pertama tentang target kategori, kedua adalah nama mold yang baru Anda pilih untuk diubah, dan rincian perubahan yang Anda minta. Satu proyek baru yang bernama lem ini belum memiliki informasi tahapan. Terlihat dari kolom kedua yang menyatakan jumlah mold masih kosong. Klik ikon plus di kolom kedua untuk membuka form agar Anda dapat memulai untuk membuat mold baru untuk proyek lem tersebut. Ada 5 pilihan produk yang akan menjadi target pembuatan mold di form field yang pertama. Data produk ini didapat dari hasil input data dari tim marketing atau sales. Anda diperbolehkan memilih lebih dari satu produk yang berarti mold keluarga atau family mold. Di form field yang kedua Anda diminta untuk memberi nama mold tersebut. Karakter untuk nama mold ini dibatasi oleh sistem hanya 50 karakter saja. Nama mold akan tetap dan ditampilkan di sistem dengan huruf dan karakter YG sama, huruf besar atau kecil, atau spesial karakter. Sistem tidak akan menambah atau mengurangi atau mengubah karakter yang Anda tulis. Namun sistem akan membantu dengan autocomplete yang bisa mendeteksi nomor atau nama mold yang sama dengan sebelumnya. Sehingga bisa terhindar dari nama atau nomor yang sama atau duplikat. Dilanjutkan dengan nomor mold. Lalu jumlah cavity. Jumlah cavity yang biasa digunakan dengan pertambahan atau plus sama dengan perkalian atau X. Bila lebih dari 1X atau 1 plus, berarti ada lebih dari satu produk atau family mold. Jika Anda memilih satu produk dan memilih lebih dari 1 plus atau X berarti satu produk dengan jumlah lebih dari 1. Dan terakhir resin material untuk produk tersebut.
Setelah Anda melengkapi pengisian form tersebut, tekan tombol Submit. Dan Anda akan dikonfirmasi oleh sistem tentang data input mold tersebut. Di halaman Engineering Supervisor atau Manajer Data Input yang baru sudah tampak di Project Lem yaitu mold dengan nama Back Cover. Demikian juga di halaman engineer yang bersangkutan. Holik Muraman. Selanjutnya Anda dapat meneruskan pekerjaan sebagai seorang engineer yang berkaitan dengan tahapan mold development. Terlihat di kolom kelima yang bertuliskan No Plan, atau belum ada rancangan. Di halaman engineer tampak satu mold sudah terekam dan Anda dapat melanjutkan sampai semua nama mold yang tertera di form pilihan sudah habis. Ini masih ada 4 produk lagi yang perlu dibuat mold. Kita buat satu mold lagi. Mold kedua sudah masuk ke sistem. Saksikan video lanjutan dari Engineering Mold Development ini karena masih ada fitur-fitur lainnya di sistem ini, yang akan memudahkan tim Anda untuk bekerja, berkomunikasi dan menyimpan data. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai tuntas.